Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi dan analisis dinamika tim dalam proyek berbasis pembelajaran atau PBL, khususnya mengenai keterkaitan antara teknologi, kewarganegaraan, hukum, dan etika. Kita mulai dari parameter yang pertama, yaitu hubungan antara teknologi dan kewarganegaraan. Pada parameter pertama ini, kami mengevaluasi bagaimana proyek PBL kami yang berupa aplikasi digital informasi slot parkir berdampak pada aspek kewarganegaraan. Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa proyek ini mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai ketersediaan tempat parkir secara digital. Dalam analisis kami, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Inisiatif digital seperti ini dapat membantu warga negara mendapatkan haknya terhadap fasilitas umum dengan lebih cepat dan efisien. Kesimpulan dan rekomendasinya, teknologi seharusnya dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat hak-hak warga negara dan menunjang pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Kemudian kita lanjut ke parameter kedua, yaitu pengantar hukum dan HAM dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya kami juga mengevaluasi aplikasi dari sisi hak asasi manusia. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aplikasi kami belum menyediakan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam analisis kami, pengembangan teknologi yang beretika penting untuk mengedepankan prinsip inklusivitas. Teknologi yang adil dan merata harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok difabel. Rekomendasinya, ke depannya kami perlu menambahkan fitur aksesibilitas seperti pembaca layar, mode kontras tinggi, atau pengaturan ukuran teks agar aplikasi ini lebih ramah bagi semua pengguna. Kemudian parameter yang ketiga, yaitu regulasi dan standar hukum dalam rekayasa perangkat lunak. Dalam aspek ketiga ini, kami menyoroti aspek hukum dan kepatuhan terhadap lisensi digital. Dari hasil pengamatan kami, mendapati bahwa beberapa aset digital berupa desain UI yang kami gunakan belum disertai informasi lisensi secara jelas. Analisisnya, dalam pengembangan perangkat lunak, penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen yang digunakan, baik gambar, icon, maupun font, harus mematuhi ketentuan hak cipta dan lisensinya. Kesimpulannya, kami merekomendasikan agar seluruh anggota tim meninjau kembali aset-aset digital yang digunakan dan beralih ke aset yang open source atau yang memiliki lisensi sah. Selain itu, dokumentasi lisensi sebaiknya dicantumkan secara transparan di dalam aplikasi. Demikian presentasi dari Demikian presentasi dari saya mengenai evaluasi dinamika tim dalam PBL terkait keterkaitan teknologi, kewarganegaraan, hukum, dan etika. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Cornelis Mungia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Pujian dengan membahas hasil evaluasi dan analisis terhadap dinamika tim dalam proyek berbasis pembelajaran yang kami kerjakan, khususnya pada keterkaitan antara teknologi, kewarganegaraan, hukum, dan etika. Saya akan membawakan tiga parameter sekaligus, yaitu parameter keempat, penerapan etika dalam pengembangan perangkat lunak. Dari hasil evaluasi, kami menyadari bahwa aplikasi yang kami kembangkan
belum mencantumkan informasi yang jelas mengenai pengguna data, penggunaan data pengguna. Padahal dalam konteks etika pengembangan perangkat lunak, transparansi terhadap data pengguna merupakan hal yang sangat penting. Pengguna memiliki hak untuk mengetahui data apa yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, serta apakah data tersebut dibagikan kepada pihak ketiga atau tidak. Sebagai bentuk tanggung jawab etis, kami merekomendasikan agar aplikasi kami dilengkapi dengan kebijakan privasi dan penjelasan yang rinci mengenai penggunaan data. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan menciptakan ekosistem digital yang sehat. Parameter kelima yaitu kewarganegaraan digital dan dampaknya terhadap masyarakat. Proyek kami mendukung proses digitalisasi dalam sektor parkir yang secara langsung mempermudah aktivitas masyarakat dalam menemukan tempat parkir. Kewarganegaraan digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tapi juga melibatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi, memahami hak dan kewajiban di ruang digital, serta berpartisipasi aktif secara bertanggung jawab. Melalui aplikasi ini, kami berupaya memberikan pengalaman digital yang sekaligus mendidik, namun kami juga menyadari bahwa belum semua lapisan masyarakat terbiasa dengan teknologi digital. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar aplikasi dilengkapi dengan fitur edukasi sederhana seperti tutorial penggunaan. Semua pengguna, termasuk yang kurang akrab dengan teknologi, bisa merasakan manfaatnya. Parameter keenam yaitu studi kasus tanggung jawab sosial dalam industri teknologi. Kami mengembangkan aplikasi ini dengan tujuan sosial, yakni membantu masyarakat menghindari kemacetan dan lebih mudah menemukan tempat parkir. Upaya ini mencerminkan bentuk tanggung jawab sosial dan tim pengembang teknologi tidak hanya berorientasi pada solusi teknis, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang positif bagi lingkungan sekitar. Untuk itu, kami menilai bahwa aplikasi ini perlu dikembangkan agar bisa optimal dan menjawab tantangan di lapangan, seperti pengaturan ruang parkir yang lebih efisien dalam satu kawasan tertentu. Demikian pemaparan dari saya mengenai tiga parameter tadi, penerapan etika kewarganegaraan digital, dan tanggung jawab sosial dalam industri teknologi. Selanjutnya, rekan saya akan menunjukkan presentasi dengan membahas parameter berikutnya. Selamat pagi, siang ataupun sore. Perkenalkan, saya Nathan Masayuki dan saya akan lanjutkan presentasi ini dengan membahas tiga parameter berikutnya dalam evaluasi dinamika tim kami selama proyek PBL yang berkaitan dengan demokrasi tim, keterbukaan dalam pengembangan perangkat lunak, serta kebebasan berekspresi dan juga regulasi internet. Parameter ketujuh kami adalah demokrasi dalam pengambilan keputusan tim. Jadi dalam tim kami itu pengambilan keputusan itu berdasarkan mekanisme voting. Ketika muncul ide atau opsi yang harus dipilih bersama, kami itu melakukan yang namanya voting dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat dan juga memilih. Namun kami sadar bahwa tidak semua anggota itu selalu aktif dalam memberikan respon dan biasanya dalam situasi seperti ini itu anggota yang lebih aktif, anggota yang lebih dominan akan mengambil inisiatif untuk memutuskan dan keputusan itu nantinya juga akan disetujui oleh tim. Artinya demokrasi dalam tim kami itu berjalan dengan prinsip voting, namun partisipasi aktifnya itu yang dari semua anggota itu masih menjadi tantangan. Dan untuk mengatasi ini, kami menyarankan adanya diskusi secara tatap muka ataupun secara online. Jadi semua anggota itu benar-benar didengar sebelum mengambil keputusan. Lalu parameter ke-8 kami keterbukaan dan partisipasi dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi dalam tim kami itu mengenai hal ini kami itu menerapkan prinsip keterbukaan dan kolaborasi di mana kami menggunakan Google Docs, Google Documents, dan Google Drive untuk menyusun serta membagikan dokumentasi
sehingga semua anggota tim itu dapat ikut serta dalam proses kerja secara efisien. Selain itu, keterlibatan manajer proyek kami dan dosen mata kuliah itu sangat membantu dalam menjaga arah pengembangan yang tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saran dan evaluasi yang mereka berikan itu juga mendorong kami untuk berpikir kritis dan menyempurnakan fitur yang sedang kami bangun ini. Dan dengan cara ini, pengembangan itu berlangsung secara terorganisir dan keterlibatan semua pihak itu menjadikan aplikasi ini lebih relevan dan bermanfaat. Di parameter ke-9 itu ada kebebasan berekspresi dan juga regulasi internet. Mana sih kameranya? Aplikasi parkir yang kami buat ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada pengguna dalam memilih dan memesan slot parkir yang tersedia tanpa intervensi dari pihak luar. Ini tuh sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi di ruang digital. Namun dalam konteks regulasi internet, kebebasan tersebut itu tetap harus diimbangi dengan akurasi data dan juga keamanan informasi. Data lokasi parkir serta sistem pemesanan haruslah valid agar tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya atau konflik saat di lapangan. Untuk itu kami menyarankan tuh adanya verifikasi terhadap data parkir yang ditampilkan dalam aplikasi. Selain itu, kebijakan pemesanan dan perlindungan data pengguna itu perlu dijelaskan secara spesifik, perlu dijelaskan dengan cara yang transparan sebelum aplikasi ini nantinya dapat digunakan oleh publik atau di launching. Demikianlah pemaparan saya mengenai demokrasi tim, keterbukaan dan pengembangan perangkat lunak, dan juga isu kebebasan berekspresi dan regulasi internet. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, perkenalkan saya Rizka Putri Syaiba dan saya akan menyampaikan bagian terakhir dari presentasi ini yang mencakup 3 parameter penting, yaitu perlindungan data pribadi dan keamanan digital, nilai-nilai Pancasila dalam inovasi teknologi, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan teknologi. Parameter ke-10 yaitu perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Aplikasi parkir yang kami kembangkan memerlukan beberapa data pribadi dari pengguna, seperti nama dan informasi kendaraan untuk keperluan pemesanan. Namun, hingga saat ini belum ada kebijakan privasi yang secara jelas menjelaskan bagaimana data tersebut dikelola. Padahal, perlindungan data pribadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan pengguna. Di Indonesia sudah ada regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data secara aman dan etis. Untuk itu, aplikasi kami perlu menerapkan kebijakan privasi yang transparan dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, fitur keamanan digital seperti enskripsi data, autentikasi 2 faktor, serta perlindungan firewall perlu dipertimbangkan demi menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Parameter ke-11 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam inovasi teknologi. Aplikasi ini pada dasarnya dirancang untuk mendukung kemudahan akses parkir bagi masyarakat, dengan membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi parkir. Kami percaya bahwa teknologi ini telah mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila, seperti gotong royong dan keadilan sosial. Inovasi teknologi memang sebaiknya tidak hanya fokus pada kecanggihan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan. Pengembangan aplikasi perlu memperhatikan aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, agar manfaat teknologi ini bisa dirasakan secara adil. Parameter ke-12 yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan teknologi. Dalam proses pengambilan keputusan selama pengembangan aplikasi, tim kami mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Kami berdiskusi secara terbuka, mempertimbangkan masukan dari semua anggota, serta menjaga semangat kebersamaan demi menghasilkan keputusan terbaik.
Kami juga memastikan bahwa layanan yang dikembangkan mencerminkan keadilan sosial dengan memberikan akses parkir yang adil dan efisien bagi berbagai lapisan masyarakat. Kerjasama tim yang solid berbasis semangat gotong royong dan persatuan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan solusi teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat yang luas. Dengan disampaikannya 3 parameter terakhir ini, maka berakhirlah pula rangkaian presentasi kami mengenai evaluasi dan analisis dinamika tim dalam PBL terhadap keterkaitan teknologi kewarganegaraan, hukum, dan etika. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana tim kami bekerja, menghadapi tantangan, dan menerapkan nilai-nilai penting dalam proses pengembangan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak atau Ibu. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.